Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmat yang telah Beliau curahkan kepada kita sehingga kita masih bisa bernafas sampai saat ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Saya sebagai siswi Madrasah Al-Manar ingin menyampaikan kultum yang berjudul Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar merupakan salah satu kekhususan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad. Lailatul Qadar merupakan malam yang penuh dengan kemuliaan. Beribadah di dalamnya lebih baik daripada beribadah yang dilakukan selama 1000 bulan. Umat-umat Nabi yang terdahulu dapat melakukan ibadah dengan jangka waktu yang lama, dikarenakan mereka diberikan usia yang panjang-panjang. Sedangkan kita sebagai umat Nabi Muhammad, usianya rata-rata hanya sampai 60 atau 70 tahun saja. Namun, kita diberi keistimewaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dengan adanya Lailatul Qadar ini, umat Nabi Muhammad SAW dapat mendapatkan pahala yang besar walaupun hidupnya tidak lama di dunia ini. Malam Lailatul Qadar ini istimewa karena ia memiliki beberapa keutamaan. Yang pertama yaitu malam ini adalah malam turunnya Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Al-Quran diturunkan melalui 2 tahap. Tahap yang pertama yaitu turunnya Al-Quran dari Sidratul Muntaha ke suatu tempat di langit pertama yang bernama Bait Al-Izzah. Di Bait Al-Izzah ini, Al-Quran diturunkan secara lengkap dari awal hingga akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Rasulullah SAW juga bersabda, Wa unzilal furqan li arba'in wa ishrina khalat min Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Nah, peristiwa turunnya Al-Quran ke Bait Al-Izzah ini bertepatan dengan terjadinya malam Lailatul Qadar, atau waktu itu bertepatan dengan malam 24 Ramadan. Tahap kedua dari turunnya Al-Quran yaitu turunnya Al-Quran dari Bait Al-Izzah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada tahap ini, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Wahyu pertama yang diturunkan adalah 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Atas dasar inilah kemudian malam tanggal 17 Ramadan ini diperingati sebagai malam nuzulul Quran, karena turunnya Al-Quran dari Bait Al-Izzah kepada Nabi Muhammad yang pertama kali. Keutamaan yang kedua yaitu Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Ad-Dukhan ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan keberkahan.
dalam firman Allah dalam surah Ad-Dukhan ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan keberkahan. Lalu keutamaan yang ketiga yaitu pada malam ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada seluruh malaikat tentang apa yang akan terjadi di kalangan hambanya dari Lailatul Qadar tahun ini sampai terjadinya Lailatul Qadar pada tahun berikutnya. Menurut dari beberapa ulama, itulah makna dari ayat Bismillahirrahmanirrahim. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, yang artinya pada malam itu segala urusan yang penuh hikmah akan dijelaskan. Lalu keutamaan yang berikutnya yaitu para malaikat dari setiap langit akan turun ke bumi dan mendoakan serta mengucapkan salam kepada orang-orang yang mau menghidupkan malam itu dengan berbagai ibadah. Lalu yang kelima yaitu malam Lailatul Qadar merupakan malam yang penuh dengan kesejahteraan dan keselamatan. Dilihat dari keutamaannya, pasti banyak sekali yang ingin menemui malam Lailatul Qadar. Namun kita tidak bisa tahu kapan terjadinya Lailatul Qadar karena malam itu tidak terjadi pada waktu yang sudah ditentukan. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang tidak dapat menemui Lailatul Qadar? Menurut beberapa ulama, pahala orang-orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar tetapi tidak mengetahui kalau malam itu adalah malam Lailatul Qadar tidak sama dengan orang-orang yang menemuinya dan menyadarinya. Karena dalam hadis Nabi yang berbunyi may yaqum lailatal qadri fayuwafiquha. Nah, fayuwafiquha di sini berarti menemuinya, yaitu bukan hanya saja bertepatan, tetapi kita juga mengetahui bahwa itu malam Lailatul Qadar. Nah, semoga saja kita semua termasuk golongan orang-orang yang dapat menemui Lailatul Qadar setiap tahun. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Apabila ada salah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.